ya, semangat untuk terbang. Semangat untuk terbang. Jadi ini beneran ya, kita diajaknya terbang, bukan nge-fly ya? Oke. Oke, Beda Kak nge-fly Wisnu. sama terbang itu nanti. Oh, nge-fly sama terbang. Oke, boleh Beda, beda. juga. Oke, Kak Wisnu, apa aja yang perlu kita siapin dan kita mau diajak terbang kemana aja malam hari ini? Silakan. Oke, terima kasih. Ini saya manggilnya Ibu apa C. Margaret aja? C. Margaret aja ya. Kayaknya kalau Ibu kok kita Boleh, sama boleh. mudanya gitu ya. Iya, janganlah gitu. Biar kita terlihat muda, atau kakak gitu ya, Kakak Margaret gitu ya. Oh, ya. Aduh, Pak Umar ya. Pak Umar loh senyum-senyum, aku jadi nggak enak gitu kan. Oke, teman-teman, hari ini tools yang perlu disiapkan tadi seperti sudah disampaikan sama Kakak Margaret. Nanti saya akan bermain pakai The Coaching Game di hari ini. Nah, tema hari ini adalah Fly Me to My Dream, gitu ya. Itu adalah sesuatu yang kalau tadi C. Margaret bilang bahwa saya pernah mengikuti TPP di bulan Desember kemarin, iya. Dan kartu terakhir saya sebelum kartu take away saya adalah dreams. Makanya saya angkat ini. Mimpi gitu ya. Karena mimpi adalah sesuatu hal yang menarik untuk kita angkat karena pastinya setiap orang punya mimpi gitu ya. Tapi bagaimana seseorang itu menciptakan mimpinya itu beda jalan sendiri-sendiri biasanya gitu ya. Prinsipnya di sini saya sharing sama teman-teman semua yang ada di sini ya, bukan bermaksud menggurui atau apapun, tapi nanti kita berdiskusi, sharing, apapun yang bisa kita lakukan di sini. Welcome ya, kalau ada teman-teman yang mau open mic nanti setelah ambil kartu dan lain sebagainya, silahkan. Jadi kita berproses saja ya, trust the process, enjoy. Saya tadi bilang, iya, tadi Caya Margadi bilang, siapkan teh, saya sudah siapkan teh. Ya, saya sudah bawa tehnya untuk relax ya, karena meraih mimpi itu kita harus relax. Nanti kalau tergesa-gesa, mimpinya yang kabur kan gitu ya. Oh iya, betul. Itu Itu Kakak Margaret. Oke, menarik. Kalau tadi Kak Wisnu sempat bilang, karena kita malam hari ini mau kejar mimpi kita gitu. Ini harus dicek dulu Kak Wisnu. Betul nggak sih teman-teman yang ada malam hari ini udah punya mimpinya? Loh, jangan-jangan nanti diajak terbang sama Kak Wisnu bingung. Gitu mimpinya kan? Karena apa mimpinya gitu ya? apa gitu kan? Jadi nanti mismatching ini. Coba teman-teman boleh tulis di kolom chat gitu ya. Udah punya nggak sih mimpinya? Yang malam hari ini Anda bawa gitu kan, yang mau dikejar yang mana? Kalau iya, boleh tulis yes, atau mungkin siap juga boleh gitu ya. Yang penting Kak Wisnu tahu nih, kalau Anda udah siap gitu, mimpi mana yang mau dikejar. Oke, Bu Ami, mantap. Bu Popi, thank you, udah siap. Bu Tanti, tag-nya banyak banget, badinya Kak Wisnu. Iya, itu badi saya. Yes, siap. Oke, mantap. Pastikan ini benar-benar siap ya, ada mimpinya supaya terbangnya jelas. Wah, hayu Kakak Sanjaya. Arimbi diajakin aja sekalian. Oke, aman Kak Wisnu, teman-teman. Aman ya ternyata. Kita berarti bisa berproses gitu ya, udah punya mimpinya soalnya. Siap. So, ini saya langsung sharing screen atau gimana nih? Boleh, silakan Kak Wisnu. Oke. Emang harus pakai screen ya? Iya. Mau pakai apa ya, gitu ya? Pakai apa ya? Nah, kalau tadi ditanyain, emang harus pakai screen ya? Oke lah, itu adalah men-challenge diriku ya. Sebelum kita masuk screen kan gitu. Sebenarnya saya menyiapkan sesuatu ya, mainan yang saya bawa ini. Apa ini? Apa itu? Apa ini? Aku spotlight. Layang-layang. Wah, layang-layang. Betul sekali. Ini adalah layang-layang. Karena sekarang sering hujan, makanya layang-layang terbangnya di dalam rumah aja ya, biar nggak hujan. Oke. Nah, so kita kan lebih memperdalam mimpi dengan hubungan mimpi dengan layang-layang ya. Karena saya analogikan adalah kalau dari dalam diri saya ya, kalau kita bicara mimpi, itu adalah kita bicara layang-layang. Kalau dari saya ya, teman-teman di sini pasti masa kecilnya pasti pernah bermain layang-layang gitu kan. Yang dulu saya juga sering bermain layang-layang itu ya. Mau kita main layang-layangnya sampai kadang-kadang layang-layang itu jatuh atau talinya putus, kita ngejer sampai kadang-kadang dulu kaki saya sampai berdarah-darah gitu ya, karena naik gentengnya orang, terus
ketusuk sama itu loh, kalau teman-teman dari jeruji besi itu, Ya di ampun. pagarnya gini, ya sampai ketusuk gitu, karena ngambil layang-layang doang gitu. Tapi besoknya main lagi gitu ya. Karena sebenarnya layang-layang adalah sebuah permainan yang mengasihkan. Nah, sempat terbesit ya setelah ikut TPP adalah saya mikir apa sih analoginya antara dreams yang bisa saya bawa lebih dalam dan lebih ringan untuk kita konsumsi gitu ya. Saya mikir, oh iya, kalau kita terbang itu bagaikan layang-layang gitu. Mimpi kita itu bagai layang-layang gitu ya. Karena apa? Kalau teman-teman tahu layang-layang, teman-teman tahu layang-layang, kalau kita mau menerbangkan layang-layang lebih tinggi, kita tuh pasti harus memprediksi atau bukan memprediksi ya, harus melihat anginnya sekencang apa, layang-layang itu sudah stabil atau belum. Eh, apa ya? Kalau teman-teman biasa yang ikut main layang-layang, biasanya kalau ada layang-layang di sekitar kita enggak, apakah layang-layang kita akan berbenturan dengan layang-layang yang lain, kan gitu ya. Nah, Waduh. itu seperti apa ya? Saya bayangkan seperti sebuah mimpi, sama kayak mimpi kita ya. Kadang-kadang kita memimpikan sesuatu, tapi sebenarnya mimpi kita itu tidak hanya dimimpikan oleh kita saja, tetapi dimimpikan oleh banyak orang. Banyak layang-layang akan terbang di sekitar kita, meramaikan itu. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang bisa bertahan, mempertahankan mimpi atau layang-layang untuk tetap terbang gitu ya, tetap terbang, eksis. Itulah yang akan bisa menggapainya nanti. Itu. Terus saya juga menganalogikan lagi bahwa prinsipnya saat kita bermain layang-layang itu sama seperti kita menggapai mimpi. Kayak saya memiliki mimpi menjadi seorang HR gitu ya, karena saya di Sinergia sebagai HR gitu ya, HR coach. Pertanyaannya, kalau saya berada di tempat yang tidak tepat untuk saya mendapatkan ilmu, untuk menggapai mimpi saya menjadi seorang HR yang profesional, apakah saya bisa menggapai mimpi saya? Sama kayak bermain layang-layang. Teman-teman kalau bermain layang-layang, mencari tempat yang nggak ada anginnya, apakah layang-layang itu bisa terbang? Nggak akan bisa terbang. Mau layang-layang itu mau ditarik sama lari, biasanya orang kan anak kecil Iya, kan, iya, iya, ya betul. anak kecil kan biasanya dia tidak mengetahui ini ada angin atau nggak ada angin. Yang penting dia pengen main gitu ya. Yang penting dia pengen main. Jadi layang-layang itu diseret terbang gitu, sambil lari. Tapi layang-layang itu nggak terbang gitu. Sama kayak mimpi kita ya. Kalau kita juga menempatkan di tempat yang salah saat menerbangkan layang-layang itu, mimpi kita juga akan bisa terbang. Gitu. Jadi kalau saat kita mempunyai mimpi, cari tempat yang pas untuk menggapai mimpi kita, gitu ya. Kenapa layang-layang itu sangat menginspirasi saya untuk saat ini nih, ya. Itu adalah inspirasi saya kenapa saya mengangkat judulnya tadi adalah Fly Me to My Dream, ya. Menerbangkan mimpiku nih. Saya terbang bersama mimpiku. Nah, di situ saya mengambil satu hal yang menarik. Ini dari seorang atlet ya. Ini dari seorang atlet Michael Phelps. Michael Phelps ini adalah seorang atlet renang di di Amerika. Dia itu sudah kurang lebih meraih 28 medali dan 23-nya itu emas semua. Gitu ya. 23-nya itu emas semua. Nah, dia adalah salah satu perenang termuda waktu itu, di usia 15 dia bisa mendapatkan medali itu. Nah, menariknya di sini saya hubungkan sama layang-layang. Sama halnya seperti kita menerbangkan sebuah layang-layang, teman-teman ya. Bayangkan kalau layang-layang itu pas terbang di atas, tiba-tiba ada angin, tapi layang-layang itu kita nggak bisa kontrol, atau kadang-kadang layang-layang itu bisa jatuh, nggak stabil. Apa yang terjadi? Mimpi kita juga akan saat menggapainya itu jadi goyah, gitu ya. Tapi kalau itu kita bisa stabil menggapainya dan kita firm untuk menggapai itu, wah, mau nggak mau kita bisa mencapainya, gitu ya. Makanya ada kata-kata yang menarik dari Michael Phelps ini adalah semakin tinggi mimpimu atau semakin tinggi layang-layangmu, maka semakin besar pencapaian yang kamu dapat. Maka kamu semakin tinggi layang-layangmu, kamu bisa melihat sesuatu yang makin besar yang bisa kamu raih lagi. Tapi kalau kamu hanya memberanikan dirimu memiliki cita-cita yang pendek gitu ya kamu akan hanya melihat itu. Cita-citamu akan sampai di situ. Ya, gitu ya. Tapi kalau kamu berani membuat layang-layangmu terbang sangat tinggi sekali, kamu akan melihat sesuatu yang sangat besar di sana, sangat indah di sana. Gitu.
itu adalah kata-kata yang menurut saya beresonansi di dalam otak saya gitu ya. Menarik menurut saya. Ye. Oke. Nah, teman-teman semua yang ada di sini ya, kita tahu ya kalau orang menggapai mimpi, siapapun ya di sini termasuk saya ya, termasuk saya, biasanya menggapai mimpi kan kita harapannya adalah mimpi itu bisa tercipta dengan cepat gitu ya. Atau bahkan mimpi itu harapannya adalah sesuatu yang bisa kita gapai dengan kalau anak milenial adalah dengan lebih mudah, simple gitu ya. Tapi ternyata mimpi itu memerlukan sebuah proses gitu ya. Apapun ya, seperti menerbangkan layang-layang tadi, kita mencari tempat, kita juga harus buat layang-layangnya, atau kita harus mencari benang yang cukup panjang untuk menerbangkan layang-layang kita, gitu ya. Dan terkadang itu pun kita juga saat melakukan itu ada proses-proses yang membuat kita jatuh. Ya. Saat kita menerbang layang-layang aja kadang-kadang kita jatuh lagi, gitu ya. Sama kayak kita menggapai mimpi ya. Makanya di dalam point of view ini kita belajar namanya pause, teman-teman semua. Pause itu adalah di mana saat kita terjatuh, kita jeda sebentar, kita berhenti sejenak, kita kita melihat ke dalam diri kita juga lebih dalam, menyapa diri kita, menenangkan pikiran kita, menenangkan hati kita, membuka pikiran kita, gitu ya. Kalau yang saya dapat di TPP kemana adalah gentle with yourself, gitu ya, jujur dengan diri sendiri. Itu sangat penting saat teman-teman ingin menggapai sebuah mimpi. Nah, gimana caranya supaya itu bisa terjadi? So, kita take a pause. Pause itu macam-macam ya. Nanti kita bisa terkadang teman-teman pause bisa saat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Pause itu bisa tadi kita minum teh, kopi, duduk sebentar, dengerin musik, relax. Tapi jangan lupa akan tujuan kita, dreams kita. Gitu ya. Nah, di sini saya kan juga akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan pause. Ya, pause itu kita rehat sejenak dari aktivitas tadi. Rekan-rekan semua yang pagi hari ini mungkin lelah, mungkin kita semua punya mimpi, tapi karena sebuah aktivitas terkadang kita apa ya? Tadi saya bilang terombang-ambing gitu ya. Makanya kita take a pause dulu. Apakah bukan masalah mimpinya itu benar atau tidak benar? Apakah cara kita sudah tepat untuk menggapai mimpi itu? Kan gitu ya. Apakah apa yang perlu kita lakukan lagi? Apakah cara kita tepat hari ini untuk menggapai mimpi kita? Kita take a pause gitu ya. Kembali lagi ke jalurnya, membalikkan diri ke jalur kita, membangkitkan energi lagi gitu ya. Agar kita bisa recharge, terus kita bisa semangat lagi untuk menggapai mimpi kita. So, saya akan mengajak teman-teman untuk take a pause sejenak, kurang lebih let's say 4-5 menit. Ya, teman-teman bisa cari tempat yang nyaman untuk teman-teman mendengarkan musik yang akan kami putar ini. Cari tempat yang nyaman. Jika teman-teman mau bersandar, mau duduk, mau melepaskan kacamata, mau apapun, lakukan. Lakukan apapun yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat diri kita lebih tenang, lebih rileks. Ya, prinsipnya pause itu adalah membuat diri kita lebih rileks. So, mari kita pause bersama. Silakan, Ibu Margaret. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oke, welcome back teman-teman semua. Wah, terima kasih Mbak Ayu. Oke, so teman-teman semua, apa yang dirasakan setelah teman-teman atau rekan-rekan semua itu mendengarkan lagunya? Mungkin bisa sharing-sharing sedikit. Ada insight apa yang yang di-sharing setelah mendengarkan lagu itu? Boleh drop di kolom chat ya teman-teman semua. Apa sih yang dirasakan? Oh iya, benar.
Coach Henry, dream it's possible, gitu ya. Oke, silahkan yang ingin sharing, open mic juga boleh, drop di kolom chat juga boleh. Silahkan teman-teman yang mau sharing apa sih yang dirasakan setelah mendengarkan lagu itu. Sembari saya juga sharing ya, sembari saya nunggu teman-teman menulis atau nanti ada yang mau sharing silahkan. Sebenarnya di sesi pause ini setelah saya belajar point of view adalah salah satu hal yang menarik buat saya karena kalau teman-teman tahu di sini semua adalah kita semua mesti memiliki aktivitas ya, aktivitas hari-hari meeting, ketemu klien, hal-hal yang terkadang membuat kita penat ya atau kadang-kadang kita membuat kita gugup. Nah, hal yang saya lakukan sebelum saya menemui atau melakukan kegiatan yang memang itu sedikit membuat hati saya atau diri saya agak bergejolak, risau gitu ya. Kadang-kadang saya take a pause cuma 5 menit dengerin lagu, apapun lagu yang kita suka ya, apapun itu, duduk tenang sebentar gitu ya. Itu akan menenangkan dan itu sering saya lakukan selama saya akan melakukan komunikasi dengan klien. Menenangkan hati gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu juga akan sejalan dengan apa yang sudah kita rencanakan gitu ya. Karena kalau gugup itu semuanya jadi hilang biasanya. So, ini ada teman-teman yang sharing, thank you. Ada Mas Aditya, lagunya asik, pengantar bermimpi nanti malam. Wah, boleh, silakan di-download loh itu ya. Udah bermimpi aja, belum waktunya tidur gitu kan. Iya, jangan ketiduran di sini loh. Iya. Nanti tinggalin loh ya. Oke, terima kasih dari Bu Yuni. Ini ada tentang selalu ada harapan. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah. Betul, saat kita ada mimpi itu jangan pernah menyerah dan jangan pernah kita putus asa. Lakukan yang terbaik. Karena kita tidak tahu langkah keberapa kita bisa sukses. Ya, Thomas Alva Edison aja kita di 999 dia baru sukses. Bukan di langkah 100. Kenapa? Ya mungkin dia suksesnya di sana. Kan gitu ya. Oke, sama seperti kita, nggak tahu kita di langkah berapa untuk sukses itu, ya. Atau untuk berapa kali kita menerbangkan layang-layang supaya kita bisa menggapai mimpi kita, kan gitu ya. Oke, thank you. Ada lagi Bu Ratri ya, itu jadi ingin mencapai mimpi yang sebenarnya mungkin untuk dicapai ya, maksudnya bukan dicampakkan ya, ya betul. Ya. Capai. Iya, iya. Oke, jadi benar ini Bu. Yuk kita capai mimpi kita, gitu kan ya. Karena kita semua pasti punya mimpi, kita punya dreams, gitu ya. Yang terkadang itu yang membuat kita lelah. Kadang-kadang mimpi itu kita merasa itu terlalu ketinggian. Kalau saya bukan kita yang mimpinya yang bukan mimpi yang terlalu ketinggian, tapi terkadang cara kita yang kurang tepat untuk menggapai mimpi. Itu prinsipnya ya. Terkadang orang lihat mimpi terlalu besar, bukan, mimpinya nggak terlalu besar, kita yang salah cara untuk menggapai mimpi itu, maybe. Itu. Terus ini ada Cece saya. Cece Lala juga dari Semarang. Hai Cece. Jadi menenangkan dari Kamis yang rushing, thank you. Thank you juga Cece Lalaku. Ada Pak Umar, percaya pada yang diimpikan, betul Pak. Berani bermimpi, betul sekali Bu Indah. Terus yang terakhir ada Bulan Ria. Lamria, sorry. Bulan Ria. Ya, ada rasa gairah mengejar mimpi yang belum dicapai. Ayo Bu, kita capai bareng-bareng, gitu ya. Meskipun paman COVID ini datang, mimpi tidak boleh. Iya, mimpi tidak boleh gugur, kan gitu ya. Paman COVID aja yang gugur, kan gitu. Mimpi kita jangan gugur, gitu ya. Oke, teman-teman, itu adalah sebuah pause tadi yang saya ajak sebentar teman-teman untuk merilekskan diri dari kepenatan hari ini. Kita bisa lebih energis lagi untuk mengikuti prosesnya. Nah, di next step, saya akan ngajak teman-teman ya mengambil sebuah coaching game, ya kartu coaching game. Let's say boleh facing up, boleh facing down, silahkan ya. Kalau teman-teman mau facing up, silakan. Mau facing down, silakan. Senyamannya, gitu ya. Dan pertanyaan yang akan saya sampaikan saat teman-teman mengambil kartu adalah
Sudahkah aku menentukan ketinggian seberapa jauh mimpiku dan aku akan terbang, gitu ya. Apakah teman-teman sudah menentukan? Tadi kalau bilang, oh iya, jadi saya terresonansi sama mimpinya. Apakah sebenarnya teman-teman sudah menentukan mimpi yang seperti apa sih yang ingin dicapai? Ya, dan seberapa jauh aku ingin menggapai mimpi itu. Ya, silahkan ambil kartunya teman-teman semua. The coaching game ya, terbuka atau tertutup saya juga boleh ya. Saya juga akan ambil kartu. Saya akan ambil kartu facing down ya, tertutup kartunya. Saya. Oke. Yang buat teman-teman bisa dibantu nanti sama teman-teman Margaret atau teman-teman point of view lainnya untuk membantu teman-teman yang memang belum memiliki kartu. Yes, jadi ini untuk teman-teman yang belum punya tools-nya, kita akan ambil kartunya bareng-bareng di sini ya. Jadi ini akan jadi kartu pertama kita yang merepresentasikan mimpi tadi itu ya. Jadi tring-tring gitu. Ini kartu yang akan kita gunakan di tahap yang pertama. Wow, menarik. Authenticity. Siap. So, teman-teman, apakah di sini semua sudah mendapatkan kartunya? Yang bagi yang sudah punya kartu, mungkin bisa reaction, jempol, hati, atau apapun, ya, biar kami tahu kalau teman-teman sudah mendapatkan kartunya. Oke, thank you, Bu Indah, Pak Rizky, Wopi, wah luar biasa. Nah, so kalau teman-teman sudah mendapatkan kartunya, yuk kita amati kartu yang kita punya sekarang. Kita amati dan kita resonansikan itu seperti pertanyaan yang saya sampaikan tadi ya. Sudahkah aku menentukan ketinggian seberapa jauh mimpiku dan aku akan terbang? So, teman-teman bisa melihat lagi, mengamati kartunya. Apa sih yang teman-teman lihat di dalam foto itu, gitu ya? Boleh teman-teman lihat dari gambarnya, boleh teman-teman lihat dari warnanya, ya. Kalau teman-teman tidak teresonansi dengan gambarnya, lihat katanya juga tidak apa-apa. Itu juga memungkinkan, atau itu yang beresonansi dari apa yang ditanyakan tadi, silahkan, tidak apa-apa. Kemudian teman-teman juga bisa melihat dari foto ini apa yang menarik, gitu ya. Apa yang menarik dari foto ini, gitu ya. Perhatikan detail atau sosok yang ada di dalam foto-foto teman-teman semua atau di kartu itu. Perhatikan latar belakangnya, perhatikan warnanya, cahaya yang di sana, bayangannya. Lihat kembali foto itu. Coba kita bayangkan apa yang terjadi 3 detik sebelum foto itu diambil dan 3 detik setelah foto itu diambil. Kalau diizinkan menambahkan sebuah bagian di dalam foto itu, teman-teman ingin menambahkan bagian apa di dalam fotonya? Emosi apa yang tertangkap di dalam foto itu? Dan apa yang terkoneksi dari foto yang teman-teman dapatkan sekarang? Perhatikan lagi di fotonya, apa yang menurut teman-teman menarik dari foto itu. Oke, silahkan bagi teman-teman semua atau yang ingin ingin menyampaikan insight dari foto yang teman-teman lihat atau teman-teman dapatkan, boleh kita sharing ya, sharing insight. Silahkan, siapa yang mau sharing? Dari proses yang pertama ini ya, Kak Wisnu. Iya, betul. Dari ada Bu Diana. Tadi udah. Silakan Bu Diana. Silakan malam Ibu. Semuanya. Malam. Kalau tadi kan gambarnya itu apa, authenticity ya? Iya. Nah, kalau saya melihatnya adalah itu kan semuanya rambutnya blondie, bajunya pink gitu kan, tapi ada satu karakter laki-laki di situ.
Jadi kalau saya melihatnya adalah kita goal-nya boleh sama, tapi mimpi kita beda-beda. Dan cara kita meraih mimpi kita juga beda-beda. Makanya kalau tadi ada katanya authenticity, kalau menurut saya untuk meraih mimpi kita, jadilah diri sendiri. Nggak usah fake, nggak usah drama, karena kita punya cara tersendiri yang kita tahu untuk mencapai mimpi kita. Jadi ya menjadi diri sendiri aja, walaupun kita di keramaian itu kita punya goal yang sama, tapi pasti yakinlah bahwa cara kita pasti beda-beda. Kan bisa pengaruh dari cara kita dibesarkan, dari pendidikan kita segala macam itu berpengaruh besar. Jadi be your own self untuk bisa meraih mimpi itu. Udah itu aja. Wow. Wah, menarik. Iya, betul. Saya menarik dari kata-kata Bu Diana ya. Kita semua memiliki mimpi yang sama, betul. Terkadang untuk menjadi siapa ya? Kalau orang teman bilang ada, aku pengen jadi PNS. Semua terkadang banyak dulu tuh pengen jadi PNS semua. Tapi untuk menggapai mimpinya, gitu ya, orang tuh memiliki caranya masing-masing, gitu ya. Cara belajarnya masing-masing, gitu ya. Betul. Nah, itulah yang disampaikan Bu Diana. Kita juga punya mimpi, saya juga punya mimpi, tapi caranya kita tuh beda untuk menggapai. Betul. Ya. Itu menarik. Terima kasih Bu Diana. Wah, luar biasa. Oke, teman-teman ada mau sharing lagi open mic boleh? Wah, ini ada yang sharing nih. Bu Ririn. Wah, dapat gambar kaki bersepatu high heels. Oh, yang kaki hitam itu ya, Bu ya? Model yang ngerok. Nah, itu lagi injak gas mobil kayaknya insetnya harus gaspol. Wah. Ini, tapi jangan lupa rem kopling itu dimainkan ya, Bu. Gaspol nggak ada remnya juga nabrak nanti ya, Bu. Nggak ada remnya juga ikut nabrak ya. Harus ada pause-nya, Bu ya. Oke, menarik. Kalau teman-teman mau ada yang sharing open mic silahkan gitu ya, atau Bu Ririn juga mau sharing. Silahkan Bu Lili. Anyway, Bapak Ibu teman-teman di sini tuh kan layarnya terbatas ya. Jadi Anda boleh langsung open mic aja ya. Kalau angkat tangan takutnya Madar nggak kelihatan. Iya, betul. Layarnya cuma di atas kecil-kecil itu, jadi kita nggak bisa geser-geser. Silakan Bu Lili. Silakan. Selamat malam semuanya, Mas Wisnu Tetia. Senang bisa ikut. Ini pertama kali saya gabung. Oke, ini dengan Pak siapakah? Atau Pak Ibu? Bu Lili ya? Oke. Mbak aja juga deh. Silakan Ibu. Oke, saya kebetulan sudah punya dan belum pernah pakai sebelumnya, jadi Februari. Sebenarnya saya pilih kartunya itu face kelihatan, tapi sebenarnya ngarep-ngarep juga mudah dari otak sebenarnya gitu yang ada di pikiran. Nah, dapatnya yang ini. Oke. Ya, kelihatan Bu. Judgment, yes. Kelihatan ya. Iya. Oke, kalau tadi Mas Wisnu waktu nanya seberapa tinggi, pertanyaannya, saya ngelihat kartu ini sebenarnya ngelihatnya tuh saya nangkepnya ada angka. Berarti ada, kalau saya mau sampai 13, mau sampai 14, terus tapi nggak kelihatan nih yang depan nih apa, tapi mikir ini pasti ada aku mau sampai mana ya. Angka di otak gitu, ini aku mau sampai. Kalau lihat fotonya lagi sebenarnya kayak ada doubt ya, ada ragu-ragu. Banyak nggak ya di depan ini angka berapa, 11, 13 nyampe nggak ya, jadi banyak aku bisa nyampe nggak ya ke situ. Oke. Itu masih ketutup poni gitu kan, jadi kayak masih bener
apa view-nya itu mau sampai jadi anggaplah mau jadi dokter gitu, tapi jadinya lama banget nih kalau jadi dokter, nyampe nggak otak. Nah tapi di belakangnya tuh sebenarnya love ini itu kayak hope gitu, kayak apa ya, kayak nice ya, ada warna merah, ada apa, ada hati di belakang itu, ada yang bagus gitu, meskipun masih ragu-ragu, jadi masih ngintip-ngintip gitu. Proses mimpinya tuh like banyak apa, aku bisa nggak, ini mampu nggak. Mantap. Oke, belajar dulu. Wah, Thank you. thank you Bu Lili, menarik. Itu kalau saya hubungkan mainkan layang-layang Bu Lili, itu kayak kita menerangkan layang-layang tapi terbangkan tinggi nggak ya? Turunin lagi lah, bentar tinggi, turunin lagi lah, tinggi lagi, turunin lagi lah gitu ya. Jadi layangnya nggak bisa turun tinggi-tinggi kan gitu ya. Padahal kita udah ngelihat kalau jadi dokter itu saya di ketinggian 10.000 kaki misal, tapi mau sampai 10.000 kaki terbang nggak ya nih layang-layang, terbang nggak ya kan gitu ya. Nggak usah bingung lah gitu ya. Ya. Nice insight. Nice insight gitu ya. Oke, wah ini sepertinya banyak yang drop di kolom chat ini, Kakak Margaret. Ada Pak Umar juga, kartunya, pakai kartu flow dong malam hari ini. Dapat konflik. Foto laki-laki dewasa menggunakan kemeja putih dan berdasi warna hitam bergaris putih. Insight-nya, hadapi tantangan yang menghadang dengan elegan. Wow. Wah, ini elegan, ini menarik ini. Kalau kartunya Bu Ami, kartunya sukses. Lihat gambar anjing yang main bola tenis, aku kebayang anjingnya mendorong tinggi bila tenisnya. Oke, teninya gitu ya. Tapi insight-nya yang paling penting adalah untuk mencapai impian dengan usaha yang keras dan persisten. Gitu. Wah, betul. Seru banget. Teman-teman juga masih boleh drop terus ya, Kak Wisnu ya, insight-nya. Boleh, silakan. Sembari saya coba sapa satu lagi nih. Ini kawan-kawan lama nih di Malang. Ini ada Pak Caraka. Wah. Halo Pak Caraka. Iya. Nah ini Pak Caraka pakainya pakai nggak ada TCG, pakainya Pungtum. Nggak apa-apa, boleh. Dapat gambar tangan pegang adonan. Oh, ngulen nih yang kayak di atas saya nih. Mau mana ulenan saya? Oh, jatuh. Saya juga dapat ini. Sorry. Saya juga ada kartu yang saya tempel. Orang ngulen nih gini ya, Pak Caraka ya. Oh, menarik. Gambarnya pegang tangan adonan dengan tujuan. Insight-nya adalah ternyata saya masih belum jadi kue, masih adonan terus. Ya, ini menarik ya Pak Caraka. Padahal Pak Caraka ada di bisnis itu ya, makanan ya. Dia belum jadi makanan, masih adonan. Ditunggu jadi makanannya Pak, jadi kuenya. Itu menarik insight-nya. Oke. Mantap. Boleh nih, mantap. Boleh satu lagi kalau mau yang open mic silahkan teman-teman, sembari yang lain juga boleh. Oke. Boleh saya, Poppy. Woi, Kakak. Halo, Wisnu. Aku dapat kartu ini. Wow. Oke. Kayaknya malah kebalikan dengan cerita layang-layangnya Wisnu tadi. Kalau di layang-layang tadi kayaknya nggak ada batasan. Kalau di sini malah jadi ada batasan. Kayaknya serba batasan. Jadi kalau saya koneksikan dengan dream saya tadi ditanyain, saya punya mimpi ya. Saya berharap mimpinya itu bisa bebas tanpa ada batasan-batasan. Kemudian di sini ada tulisan resiko. Betul, kalau makin tinggi seperti yang tadi Wisnu bilang, makin tinggi tuh kayaknya kita makin besar banget ya cita-cita kita, terus tapi dengan kita makin tinggi makin banyak yang kita bisa capai. Tapi makin tinggi itu pasti makin banyak anginnya dan makin banyak risiko. Cuman itu jadi tantangannya gitu. Karena biasanya kalau kita cita-citanya nggak tinggi, ya udah pencapaiannya cuman selangkah 2 langkah aja gitu. Nah, kalau di gambar ini langkahnya jadi kecil gitu, dan dia
kebayangnya saya 3 detik setelah ini, dia udah ngelewatin batas sesuatu yang ngebatasin diri saya. Itu kalau udah lewat batas, udah lepas gitu loh. Seperti layang-layang itu. Jangan mikirin resikonya, mikirinnya tujuan kita aja. Mikirinnya dream-nya saya aja gitu. Itu yang saya dapat insight-nya. Wah, menarik ya. Betul. Mimpi itu jangan ada batasannya, teman-teman semua ya. Mimpilah setinggi langit gitu ya. Tapi kalau jatuh tuh ya nggak jauh-jauh dari bintang gitu ya. Itu ya. By the way ya. Halo, silakan. Yang mau sharing tadi siapa? Yang open mic? Halo. Aman Kak Wisnu. Oh aman. Oke. Kirain ada yang open mic mau sharing lagi. Nah, setuju banget sama sharingnya kakak saya yang di Jakarta ini ya. Kakak saya TPP, ketemunya di TPP di Bali gitu ya. Yes, kita semua punya mimpi. Mimpi itu jangan ada batasnya. Mimpi yang tinggi aja dulu gitu ya. Jatuhnya biar nggak jauh-jauh gitu ya. Siapa tahu kita mimpi jadi duta besar tapi jadi menteri kan gitu ya. Jadi jatuhnya nggak ini, masih enak gitu ya. Gitu. Oke, thank you teman-teman semua yang udah sharing, baik tadi langsung ya secara langsung kita open mic ngobrol, atau teman-teman yang sudah sharing melalui kolom chat. Ini ada juga kakak saya, kakak Sanjaya yang dari Surabaya, dia juga sharing. Saya dapat kartu belonging dari Flow. Wah, ini pakai Flow luar biasa kakak. Dengan gambar telepon yang warna-warni, kata-katanya ngingetin punya mimpi kudu dipeluk, dihidupi. Gambar teleponnya mengingatkan sering-sering kontak sama mimpinya, diajak ngobrol, jangan salah gardu ya, jangan gardu teleponnya temen ya, jangan sampai itu ya kakak ya jangan salah gardu telepon kita ketuker dengan gardu telepon yang orang lain. Wah, menarik ya. Kalau mimpinya ketuker ya bahaya ya, gitu ya. Nah, jangan-jangan mimpi saya ketuker sama mimpinya Kak Sanjaya kan itu nggak make sense gitu ya. Kak Sanjaya sudah lebih expert dan saya masih baru mau mulai maksudnya. Gitu. Wah, Oke, sharingnya seru menarik. banget di sini Kak Nu, banyak Iya. gitu ya. Dan teman-teman masih juga terus menuliskan gitu. Dan serunya ternyata insight satu sama lain juga malah menambah sudut pandang ya buat teman-teman yang lain. Jadi kami mengencourage teman-teman juga terus menuliskan insight sambil kita masuk ke tahap yang kedua ya Kak Wisnu. Wah, siap. Kita masuk ke tahap kedua nih, teman-teman. Nah, apa yang menahanku? Pertanyaannya adalah hal di dalam diriku yang sering menahanku untuk terbang menggapai mimpiku. Silahkan ambil kartu, ya. Silahkan ambil kartu. Boleh facing up, boleh facing down. Tadi mau teman-teman pakai flow juga nggak apa-apa, tapi saya pakai coaching games ya. Pertanyaannya adalah, saya ulangi, hal di dalam diriku yang sering menahanku untuk terbang menggapai mimpiku. Silahkan teman-teman, silahkan Kakak Margaret untuk membantu teman-teman yang apa ya kira-kira hal yang seringkali menahanku nih untuk terbang. Ting tong, ini kartu keduanya untuk teman-teman yang belum. Excuse. Wah, menarik. Teman-teman yang lain sudah mendapatkan kartunya? Kasih reaction jempol, love atau apapun agar kita tahu semuanya sudah mendapatkan kartunya. Oke, thank you Cece Lala, thank you teman-teman, thank you Bu Ami. Oke, so kita berproses seperti kartu di awal tadi ya teman-teman. Perhatikan kartu yang teman-teman punya. Kalau teman-teman yang lain kartunya adalah kartu yang di layar, perhatikan kartu yang ada di layar. Ya. Kembali lagi teman-teman perhatikan apa yang teman-teman lihat dari kartu yang sudah teman-teman dapatkan. Atau dari foto, perhatikan dari fotonya. Apa yang menarik dari kartu itu? Ya. Sosok apa yang ada di dalam kartu itu? Detail seperti apa yang ada di dalam kartu itu?
Perhatikan warna yang ada di dalam kartu itu, latar belakang yang ada di dalam kartu itu, cahaya di dalam kartu itu, atau bayang-bayang yang ada di dalam kartu itu. Perhatikan secara detail apa yang menarik dari kartu itu untuk Anda. Apa yang paling penting di dalam kartu itu untuk Anda perhatikan. So, kita kemudian melihat apa yang terjadi 3 detik sebelum kartu itu diambil dan 3 detik setelah kartu itu diambil. Kemudian perhatikan menurut teman-teman semua yang ada di sini, apabila diizinkan untuk menambahkan satu bagian di dalam kartu itu, bagian mana yang mau ditambahkan? Sisi mana yang mau ditambahkan? Oke. Emosi apa yang muncul di dalam kartu itu? Silahkan. Oke, perhatikan fotonya. Mana yang menarik buat Anda? Silahkan teman-teman yang ingin sharing lagi dari foto yang sudah didapatkan. Untuk putaran kedua ya Kak Wisnu. Untuk putaran kedua. Apa yang menahanku? Wah, Apa makin panas. yang menahanku? Wah, makin panas. Karena udah makin tinggi ya. Makin tinggi atau itu gergetan tuh panasnya. Iya, gergetan sama mimpinya. Atau gergetan sama diri sendiri. So, silahkan teman-teman yang udah dapat insight-nya dan mau nyambung dari kartu pertamanya. Oh, Bu Bianti udah open mic. Silahkan. Silakan. Oh, ya. Oke. Dapat foto apa, Ibu? Bu Bianti, kok nggak kedengeran ya? Iya, mungkin ini ya, Headset-nya. headsetnya. Iya. Mikrofonnya belum disetin. Atau Coba tes. Tanpa headset coba, Bu. Sekarang bagaimana? Nah, Iya, udah dengar. Iya, nice. Sudah. Oke. Aku dapat devotion yang Oh, menarik. kalau sebelumnya kan dapat ini ya doing, tindakan. Aku tadi sempat mention bahwa ini seperti merajut, tapi stop dulu karena diletakkan di atas karpet yang nyaman, yang lembut, sehingga kadang-kadang kita masuk ke dalam kayak comfort zone sehingga kita mungkin kurang kuat mengejar dream kita. Nah, kartu kedua aku dapatnya devotion ya. Kan ini ketika hamil sudah sebesar ini, perutnya meregang, kulitnya kayak tertarik, dan tapi walaupun dengan situasi mungkin tidak nyaman, ada lelah. Oke. Koneksi sepertinya Bu Bianti ya. Oke, Bu Bianti ternyata sepertinya koneksi. Boleh teman-teman lain yang mau sharing, boleh silakan. Boleh sharing, Bu? Boleh, silakan Cece Lala. Oke, aku sih cuma mau bilang gila gue kegampar gitu kan. Ini kataku yang pertama aku dapatnya adalah explore kan. Explore aku pikir adalah banyak hal yang sebenarnya aku tuh nggak explore karena aku stuck aja di sana gitu kan. Terus tadi pertanyaan keduanya Wisu adalah apa yang menahanku? Terus aku langsung oh damn gitu kan. Aku dapat kartunya ini dong. Wow. Terus aku mikir OMG. Pertama aku mikir oh ini kayaknya koneksi banget. Apa jangan-jangan selama ini aku nggak mau explore karena itu adalah egoku. Tapi saat Wisnu juga sempat bilang coba perhatikan detailnya gitu kan. Karena kita aku ingat kataku pertama adalah explore. Jadi aku jangan langsung lihat dari satu sudut pandang aja. Aku harus explore. Dan penjelasan Wisnu membuatku tuh untuk explore lagi bahwa bukan ego.
aku melihat ini adalah angsa yang bagus, binatang yang cantik. Dia tuh lagi ngaca, nanya ke dirinya sendiri, apa sih yang selama ini menahanmu gitu kan? Dan yang aku bisa bilang bukan ego. Aku nggak bilang ego ini yang menahanku untuk explore. Tapi saat aku ngaca, aku menyadari bahwa selama ini aku sendiri. Karena aku sendiri, jadinya aku nggak bisa menemukan banyak hal-hal baik di luarku ataupun ada informasi yang lebih. Itu yang bisa aku sharing ini. Thank you ya. Terima kasih Cici Lala, luar biasa insight-nya. Thank you. Yang lain mau ada tanggapan atau yang mau drop di kolom chat boleh. Silakan. Oh, aku halo Badi, silakan. Kelihatan. Hai Badi. Yes. Terima kasih. Jadi tadi itu aku lagi di rumah mamaku. Kemarin mamaku jatuh. Jadi udah 2 malam ini aku bolak-balik ke rumah mama. Jadi tadi sambil di jalan pakai handphone, sekarang udah di rumah. Jadi waktu saya tadi di jalan, saya kartunya ngikut yang dari Kak Red. Jadi waktu saya lihat authenticity gitu ya, pertama sih saya lihatnya gambarnya dulu, yang seragam pink itu semua gitu. Bicara mimpi tinggi, terus saya lihat wajah-wajah, kok wajahnya ada yang kayaknya nggak seneng, ada yang apa gitu. Terus apa ya kok yang terkoneksi dengan aku yang bermimpi tinggi gitu. Tapi terus aku lihat di bagian belakang ada yang mukanya senyum gitu ya. Oh, ya wes gitu. Kita boleh sama-sama, kita sedang berjuang sama-sama. Mungkin ada yang pikirannya lagi susah atau setengah hati, tapi ya udah senyum aja, girang aja kayak yang di belakang itu. Dan kalau dilihat di kata-katanya kan authenticity, just be yourself gitu, just being authentic gitu dengan perjuanganmu, dengan perjalananmu. Dan ketika ditanya apa yang menahanmu, apa Nuk pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apa yang hal di dalam diriku yang sering menahanku untuk terbang menggapai mimpi. Oke, ya, oke. Begitu pulang aku langsung cepet-cepet kan ambil kartu coaching teamku dan aku ambil aja begitu dan yang keluar ini. Kelihatan nggak? Ya, fine, kelihatan. Ya kan? Ya. Yes. Ya. Yes. Seketika aku ngerasa, wih, iya ya gitu ya. Berjuang itu painful. Ada banyak sakit-sakit, ada banyak nggak enak. Wisnu ngalamin kita waktu di TPP ya, Bu. No? Betul. Gitu. Kita mengejar mimpi gitu. Tapi rasanya, aduh, kok ya sampai sana kayaknya aku harus pulang, kok kayaknya aku salah banget di sini, kok ya berat banget. It's painful. Tapi tadi balik lagi, kita lihat zooming in, zooming out, dan saya lihat ya, kalau kesakitan ini kita persepsi dengan hal yang berbeda, kita lihat dari sisi yang berbeda. Lihat deh, otot-otot ini terlatih dengan baik. Lihat, kekuatan itu kelihatan banget kan, Nuk? Betul. Lihat tuh, wajahnya yang berjuang, ototnya yang keluar, dan jadi bagus banget ini badannya. Ini hasil kerja keras ini, hasil bersakit-sakit ini. Yes. Jadi saya pikir gitu, mungkin kesakitan itu kerap menahan kita, menahan saya, menahan kamu dan teman-teman yang lain. Mungkin memang berusaha memperjuangkan mimpi itu tidak mudah. Tapi kalau kita zooming in, kita lihat baik-baik. Setelah semuanya kita lakukan dengan biasa, kita bertabah-tabah, jalanin aja, surrender, dan look, otot-otot ini terbentuk, kekuatan ini terbangun, dan insya Allah mimpi kita tercapai, setinggi apapun itu. Oh, luar biasa. Badi. Thank you, Badi. Wah, betul. Setuju sama yang dikatakan Badi saya, Bu Tanti di PPP. Betul, kalau kita menggapai mimpi itu, ya, kita pasti ada jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi. Itu yang terkadang membuat otot-otot kita menjadi, kalau bilang tadi kita lihat fotonya adalah otot, tapi sebenarnya itu juga bisa jadi mental ya. Itu yang membuat kita punya mental benar-benar kita mau menggapai mimpi itu, gitu ya. Kita bisa menggapai mimpi itu. Makanya badannya bisa jadi keker kan tadi ya. Kalau kita jauh lihat lebih dalam di zoom up. Yes, luar biasa. Luar biasa. Thank you juga teman-teman yang sudah sharing di kolom chat, ada Mas Adi juga, ada Bu Yuni, ya.
dia pakai kartu puntung dan lain sebagainya. Teman-teman yang lain juga boleh drop di kolom chat insight-nya dari proses kita yang kedua ini ya. Bu Bianti nggak apa-apa, nanti bisa sharing lagi Bu di next kita ya, di yang tahap ketiga kita. Oke, saya akan lanjut ke tahap yang ketiga ya teman-teman. Nah, di tahap yang ketiga, silakan teman-teman yang sudah punya kartu The Coaching Game mempersiapkan diri. Kemudian saya akan next di pertanyaan yang ketiga adalah langkah yang kulakukan. Ya. Kita sudah tahu mimpi kita mau kemana. Kita udah tahu hambatan kita itu apa untuk menggapai mimpi. So, apa yang mau kita lakukan untuk menggapai mimpi itu? Pertanyaannya adalah, langkah seperti apa yang perlu kulakukan sehingga aku mampu dan berani terbang bersama mimpiku? Silakan teman-teman ngambil kartunya, The Coaching Game. Ya, bagi teman-teman yang belum punya kartunya, bisa dibantu teman-teman di Point of View untuk memilihkan kartu yang ketiga. Yoi, ini adalah kartu ketiga Anda untuk pertanyaan apa sih gitu ya yang aku miliki. Wah, menarik itu kartunya. Inisiatif. Oke, teman-teman. So, teman-teman semua udah dapat kartunya. Kita lihat foto ya, foto yang ada di dalam kartu itu. Oke. Perhatikan foto yang ada di dalam kartu itu. Apa yang menarik dari foto itu? Kemudian apabila foto itu di zooming in atau di zooming out, apa yang akan terlihat dari foto itu? Ya. Kemudian kalau teman-teman lihat lagi lebih dalam, apa yang menarik dari detail foto itu? Warnanya, bayangan yang ada di dalam foto itu, detail apa yang menarik. Coba perhatikan baik-baik dari foto itu. Kemudian perhatikan emosi apa yang teman-teman dapatkan setelah teman-teman melihat foto itu. Silahkan teman-teman bisa terkoneksi dengan fotonya atau dengan kata-katanya. Apa yang menarik dari foto yang sudah teman-teman dapatkan? So, mari kita sharing. Apa yang menarik dari foto yang teman-teman dapatkan? Silahkan, boleh. Bu Bianti kalau mau open mic lagi nggak apa-apa Ibu. Tadi Ada Bu Lita udah open mic. Oh, ada Bu Lita. Oke. Siap-siap Bu Lita dulu. Oke. Halo Mas. Halo Bu Lita, apa kabar? Baik. Oke, aku mau sharing nih. Ini kartu pertama ketika aku kenalan sama Point of View. Ini dapat pertama. Ini bener-bener bikin shock banget. Ketika ditanya tadi kan ya, setinggi apa mimpi kamu gitu ya. Stuck. Oke, tapi saya ingat banget waktu itu jawaban saya. Ini yang membuat saya benar-benar kartu ini yang membuat saya tertarik sama Point of View. Dan akhirnya ikut L1, L2, dan L3 dalam 1 tahun. Oh, luar biasa, dalam 1 tahun. Iya. Oke, jadi ini kartu pertama, setinggi apa? Ini yang membuat saya shock itu ketika ini kan stuck, terhenti ya di sini ya. Ini ada, di sini ada kayak mur gitu ya. Yang seolah-olah ini kayak kalau kita ngelihat di sisi ini aja, ini kayak benar-benar nggak bisa kita selesaikan. Padahal kalau kita melihat di other side gitu ya, kalau kita melihat dari perspektif yang lebih luas, ini sebenarnya kalau kita hanya ngelihat satu sisi, ini mirip sama tadi ya Mbak Popi mungkin ya tadi ya. Ini membuat kita jadi apa ya, mimpi kita seolah-olah kayak nggak mungkin gitu loh. Nah ini yang seringkali masih muncul di pikiran kita ketika saya memiliki mimpi gitu ya. Tadi benar kata Mas Wisnu,
mimpi itu kalau bisa tinggi, toh juga nggak bayar gitu ya. Iya, Yang nggak ada namanya bermimpi argonya ya. mau di atas bintang, toh nanti juga di atas langit juga nanti jatuhnya ke bintang gitu kan ya. Nah, kartu kedua, tadi apa yang menahanku? Nah, ini alone dapatnya. Nah, kalau dilihat, iya, saya kadang-kadang ngerasa bahwa kalau ini pertama yang terkoneksi sebenarnya katanya buat saya. Saya perlu orang untuk bisa meraih mimpiku. Itu waktu dulu gitu ya, waktu dulu nih sebelum berproses gitu ya. Saya selalu butuh orang, saya ini. Tapi kalau dilihat dari foto ini gitu ya, dia sendiri tapi menikmati gitu ya. Nah, saya jadi kayak berkaca gitu ya. Sebenarnya mimpi itu untuk kita nikmati sendiri. Toh kalau tercapai juga kita sendiri yang puas, kita sendiri yang bangga, kita sendiri yang benar-benar akan nikmati gitu ya. Ini benar-benar insight saya di situ. Nah, yang ketiga, aduh, apa yang kulakukan? Nah, ini dia creativity. Yang menarik buat saya ini loh. Jadi kalau misalnya kita mau dream, please be person who break the cycle. Ini salah satu mantra nih. Mantra. Aduh, mantra nih. Nah, ini dia. Ini benar-benar kerasa banget bahwa kalau saya melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang menarik karena kita bisa melihat dari sudut pandang kreativitas saya gitu. Jadi saya akan mencapai mimpi saya kalau saya bisa benar-benar meluapkan semua mimpi-mimpi saya. Kreativitas saya untuk mengejar mimpi-mimpi saya. That's apa yang itu yang harus saya lakukan untuk bisa mengejar mimpi saya. Oke, itu aja Mas Wisnu. Thank you very much. Oke, terima kasih Bu Lita. Wah, luar biasa. Harus be kreatif ternyata untuk menggapai mimpi, gitu ya. Sama ini ada yang menarik, ini tadi ada percakapan yang menarik antara Kakak Margaret dengan Celala. Terkoneksi dengan goal. Iya. Artinya dia. Iya, menarik. Iya, Celala, betul. Harus setting goals. Mulai lari katanya. Mulai Jadi lari. ingat waktu ikut workshop flow, Efrat mengingatkan definisikan direction. Jadi semuanya jadi align. Mantap. Oke. Silakan tadi Bu Bianti mau sharing Kak? Tadi keputus. Silakan. Iya, silakan. Jadi mungkin koneksinya sama sama Lala, ada koneksi nih dari 3 kartu. Udah kedengeran suaranya? Sudah Ibu. Jadi pertama itu adalah doing, tindakan. Tapi yang aku lihat kan menariknya karena seakan-akan ini rajutannya lagi diletakkan. Jadi kayak lagi comfort zone kali ya. Kemudian diingatkan dengan kartu kedua bahwa sama seperti Mbak Tanti, bahwa memang mimpi itu memang harus ada effort ya untuk mengejarnya. Walaupun sakit, walaupun mungkin capek atau berat, tapi saya melihat di sini saya suka tangannya ya, tangannya begitu lembut, begitu caring dan begitu. Jadi mimpi memang harus di nurture juga ya. Dan yang terakhir adalah together. Kartu together ini ya sebenarnya kalau dilihat semuanya kan kesannya hitam, tapi ada satu payung yang cerah warna berwarna gitu, sehingga memang mungkin di sini insight-nya adalah ya terkadang mencapai mimpi itu tidak dikejar sendiri, tapi mungkin kita bisa mencari siapa yang bisa mensupport kita, mendukung kita untuk mencapai mimpi ini. Thank you. Wah, luar biasa. Betul Bu Bianti. Di tahun 2001 ini lagi booming namanya kolaborasi. Jadi kita harus bersama-sama menggapai mimpi. Gitu, luar biasa. Thank you teman-teman yang sudah drop di kolom chat juga. Terima kasih. Sudah drop insight-nya dari Bu Jultis.
Juliana, betul. Ada Bu Diana, Pak Umar juga. Umar, thank you. Ada Kakak Ada Sanjaya Coach juga. Adit. Oke, thank you semuanya yang sudah drop insight. So, kita lanjut ke next slide ya. Slide, saya sharing screen dulu. Oke. Kecepatan. Nah, teman-teman tadi sudah terkoneksi dari 1, 2, 3 langkah yang sudah kita lakukan. Ya, yang pertama kita udah melihat kembali apa sih mimpiku sebenarnya, gitu ya. Kemudian, oh ini kebalik, sorry angkanya. Ya, yang 2 ke 3 harusnya. Yang kedua adalah apa yang menahanku. Yang ketiga adalah langkah yang kulakukan. Ya. So, teman-teman bisa drop insight dari ketiga kartu yang didapat. Ya. Insight-nya apa? Silakan. Dari ketiga kartu yang teman-teman dapatkan, tadi ada yang, nyambung, terhubung satu antara sama lain, gitu ya, terkoneksi. Nanti coba, ya, halo? Ada yang open mic kah? Belum, Kak Wisnu. Oh, tadi saya mendengar suara ini. Jangan-jangan suara di sebelah saya. Oke, sorry. Nah, so silahkan drop insight. Boleh di kolom chat, 1-2 orang mungkin bisa menyampaikan insight-nya dari ketiga kartu tadi. Apa sih insight-nya? 1-2 orang. Boleh open mic? Silahkan. Halo. Hai. Bu Ami, halo. Teman-teman. Iya. Iya, saya mau share nih dari tiga prosesnya kita. Yang pertama saya it's obvious ya, memang saya mau sukses, like everyone does ya. Yang kedua forgiveness, yang terakhir gratitude. Nah, insight dari whole proses ini, the universe has always my back. Apa ya artinya dalam bahasa Indonesia itu? Semesta atau Allah atau Tuhan itu selalu memberikan apa yang saya mau gitu. Prosesnya dari proses seperti apa ya yang sebenarnya yang kayak kemarin Desember yang proses kita itu sebenarnya sempat aku tulis di waktu L2 kan terakhir kita disuruh tulis goals-nya kita ya. Nah, goalsku akhirnya terwujud di Desember, salah satunya gitu. Jadi itu bukti bahwa the universe has always my back gitu sih. Thank you. The universe always get my back. Kalimat yang luar biasa. Mantap. Yang lain silahkan. Pastikan insight-nya precise ya Kak Wisnu ya. Iya, betul. Satu kata, maksimum 1 kalimat. Gitu. Siapa mau open mic silahkan, boleh. Get the feeling and flow kalau kata Kak Sanjaya. Oh, Kak Sanjaya, get the feeling and flow. Yuk satu lagi bisa mungkin open mic. One more person. Ada Oh, mantap. Silakan Kakak. Hai. Ya, insight-nya itu tadi sih udah dibaca, get the feeling and flow. Sometimes kalau punya mimpi itu kan yang bikin nggak melangkah-langkah karena kita merasa nggak punya right feeling, lalu maju mundur, tapi nggak menikmati itu ya. Kartu kedua saya yang menahan saya adalah everything is okay. Sometimes mau nerbangin layangan itu nunggu anginnya nggak datang-datang, kelamaan nggak berbagi. Karena ya kita perlu lari-lari, everything is okay, ayo lari lah. Kadang feeling itu yang bikin apa ya, kita nggak jadi satu dengan mimpi kita gitu. Aduh, padahal apa ya, everything is okay, ayo feelings good aja sama mimpinya. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak pernah merasa feeling good itu yang good itu bikin kita nggak jalan-jalan akhirnya kan. Maka sama seperti yang kartu pertama saya mau meluk. Saya jangan salah dengan gardu telepon yang lain. Saya mau tiap hari telepon-teleponan di situ, feeling good di situ. Terserah orang lain mau ngapain, saya mau nungguin gardu telepon saya nggak masalah ya.
Nah, lalu yang terakhir saya dapat ini, orang pakai dasi itu kan nyaman, enak banget gitu. Jadi buat saya, ya get the feeling, rasain mimpinya itu bekerja, berjalan, terjadi, dan sambil ngelakuin. Itu yang bikin nyaman. Tahu-tahu sampai aja ke tempatnya. Itu sih. Terima kasih Kakak Sanjaya. Wah, luar biasa Kakak. Pokoknya ada teman-teman juga yang sudah drop di kolom chat, ada pay it forward is my insight today, for today. Wah. So my body, so no another way. Wah. Sekali layar berkembang. Iya, no turning back. Sekali layar berkembang, pantang mundur ke belakang. Wah, ya betul. Kata Bu Yuni, mimpi itu diperjuangkan ya, bukan diratapi. Penjarakan keraguan, gitu ya. Kak Cilala nih, der garis finish sambil teriak sama keplak diri sendiri. Gila, ini nanti kita keplak-keplakan nih dalam grup chat nih. Udah siap-siap Kak Fatma. Kata Bu Mulia, be you and just do it. Dan kalau Bu Ratri, insight malam ini, I'm ready. Oke, mantap. Nah, teman-teman semua tadi sudah drop insight-nya. So, sekarang dari insight itu apa sih? Apa kita udah siap untuk terbang? Apa yang mau kita lakukan untuk kita bersiap untuk terbang? Ya. Silahkan teman-teman tuliskan, ya dituliskan. Kalau teman-teman buat catatan di situ, tuliskan di catatan. Apa sih yang ingin aku lakukan? 24 jam, 1 kali 24 jam, apa yang ingin aku lakukan 1 kali 7 hari ke depan, apa yang mau aku lakukan 30 hari ke depan. Silahkan teman-teman bisa menuliskan, ya, dari tadi proses kita, ambil kartu pertama, ambil kartu kedua, ketiga, kita ada insight, so apa yang mau kita lakukan. Oke. Semua sudah menuliskan kegiatan apa sih yang bisa membantu kita untuk kita bisa terbang tinggi bersama mimpi kita. Yang sudah, teman-teman silahkan bisa sharing juga ke teman-teman apa sih yang mau dilakukan. 1-2 orang ya, mungkin bisa memberikan inspirasi buat kita, apa sih yang mau dilakukan selama 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam, 7 hari ke depan, dan 30 hari ke depan. Ada yang mau sharing? Seru nih ya. Kalau tadi ada yang punya insight penjarakan keraguan, itu ya, gimana caranya? Ya, saya pertanyaan saya juga. Menjarakan kalau keraguan. Tadi yang bilang dare gitu ya, dare sampai garis finish. Apa sih bentuknya dare-nya itu kalau diwujudkan 1 kali 24 jam, 1 kali 7 hari, dan 1 kali 30 hari. Silakan yang mau sharing. Boleh juga drop di kolom chat. Boleh juga drop di kolom chat. Oh iya tadi ada. Hai Bu Padma Yoni. Padma. Bu Padma. Aduh, jadi kita keplak-keplakan nih kapan rencananya? Semarang deh ya. Aduh, ini hari ini benar-benar Kak Wisnu bikin saya terkeplak gitu ya. Keplak. Hari keplak nasional. Hari keplak nasional. Kasih gambaran sedikit kenapa idenya, kenapa insight hari ini itu pay it forward gitu ya. Jadi pertama dapat kartu loads. Idenya oke, mimpiku banyak, terus aku belum break it down. Terus salah satu mimpinya adalah bisa sharing dan membantu banyak orang ya, dengan whether itu coaching atau giving help to other people gitu. Tapi kadang tidak semua orang bisa menyambut baik bantuan kita kan gitu. Jadi ini kadang bikin kecewa gitu kan, apa sih yang menahanku ketika ternyata kita kasih bantuan orangnya nggak menyambut baik, itu kadang-kadang bikin mangkel gitu kan. Jadi kadang kayak ngambek kan, di dalam hati tuh kayak ngambek gitu kan. Tapi langkah apa selanjutnya, terus munculnya ini. Generosity. Gini, udahlah Padma, it's okay, biarin aja lah gitu ya. Jadi insight-nya makanya jadi
paid forward, I will keep doing what I do at the moment, helping people, and then just I'm showing who I am gitu. Jadi kayaknya tadi juga authenticity dari salah satu teman-teman itu juga nggak usah mikirin yang lain, saya hanya cukup menjadi diri saya sendiri dalam menggapai mimpi gitu. Jadi action 24 jamnya adalah keep doing what I like, so I will keep sharing to the world. Contohnya apa itu, Bu? Jadi kayak yang sekarang yang rutin dilakukan itu kan bukan giving advice sebenarnya ya, giving feedback. Karena kan aku sebenarnya personally orangnya sangat outspoken. Jadi kalau aku nggak suka, aku bilang nggak suka. Sometimes when people don't need suggestion, but I will keep doing it karena kita nggak tahu kapan mereka benar-benar memerlukannya. Termasuk juga selalu bawa punktum di bag ya. Kita nggak tahu kapan kita benar-benar memerlukannya untuk kasih direction sama orang. Ya kita offering aja, kamu mau coba nggak gitu. Bukan karena kita MLM, bukan, tapi you should try. Jadi kayaknya kayak Kak Mulia adalah salah satu orang yang terjerumus ke Points of View gara-gara kita camping 3 hari di Swiss Bell ya Kak Mulia ya. Jadi itu sih, dan 7 hari tentu saja evaluate apa sih, kadang mungkin ada hal-hal yang masih harus diperbaiki, the way saya kasih komen ke orang, the way untuk sharing, the way untuk delivering, bisa training atau apa. Dan 30 hari tentu saja dalam 30 hari ini harus bikin plan benar-benar yang serius. Jadi kayak live IG yang diceritain sama Kak M tadi, dan juga plan-plan yang lain yang ternyata nggak selesai-selesai karena loads-nya belum di breakdown. Jadi itu sih kayaknya. Thank you so much sharing-nya Kak Wisnu ya sama Kak M. Sangat merasa dikeplak. Thank you. Jangan keplak nasional. Keplak nasional. Thank you so much. Sama-sama. Nah, teman-teman yang lain kalau mau drop tadi silahkan drop di kolom chat. Nah, kita baca-baca. Nah, saya akan lanjut ke next step kita adalah, sebentar saya sharing screen. Nah, thank you. Ini adalah sesi terakhir kita. Terima kasih bagi teman-teman semua sudah sharing penerbangannya atau terbangan layang-layangnya hari ini ya. Yang merasa dikeplak ya, terkeplak maaf ya. Ini bukan bermaksud untuk mengeplak, tapi menyadarkan bahwa kita punya mimpi yang harus dikejar, gitu ya. Karena terkadang kita butuh teman untuk menyadarkan hal itu, agar kita tidak terlalu berlama-lama menjadi Cinderella. Cinderella, jadi putri tidur, gitu ya. Gitu. Thank you sesinya teman-teman. Terima kasih Kakak Margaret kesempatannya hari ini luar biasa. Kita yang justru thank you ya buat Kak Wisnu. Boleh kasih virtual applause atau mau open mic sejenak, say thank you, boleh gitu kan? Thank you Mas Wisnu. Terima kasih. Anyway, you are so amazing ya. And don't forget bikin paspor. Oh, masih keingatan saya bikin paspor. Siap. Thank you keplaannya Kak Wisnu. Thank banget buat malam hari ini ya. Thank you buat keplaannya. Langkah untuk mencapai mimpi ya Wisnu, bikin paspor. Iya, itu diingatkan terus sama Kakak Ami ini. Iya. Go Kak Wisnu gitu kan. Ini jadi pertanyaan balik nih, apa yang menahanmu? Mulai lagi deh, muter lagi. Saya habis ini main kartu sendirilah, biar tahu gitu ya. Masih pandemi, belum ada penerbangan, nggak apa-apa, Nu. Tahun depan aja buatnya. Nah, ini challenge-nya nih, challenge-nya. Apa yang menahanmu? Tahun depan antrinya panjang. Betul, bikin paspor kan nggak harus tunggu penerbangan aktif, Cici, gitu. Bikin dulu gitu ya. Excuses banget ya itu. Bikin dulu terbangnya nanti nggak apa-apa gitu ya. Ini layangan lagi mau diterbang, mau terbang jangan diputusin dong Lala. Oh iya. Nggak terbang.
Loh, ini sebenarnya adalah obstacle. Apakah Wisnu tetap kepada penerbangannya? Iso, ayo muter ya ampun Cici. Oke, teman-teman, selamat melanjutkan penerbangannya ya. Kali ini teman-teman udah lebih aware dengan apa yang menahan kita masing-masing, dan sebenarnya kita juga punya sesuatu yang bisa keep gitu ya, keep pushing us to reach our dream gitu. Jadi jangan patah semangat gitu, dan tenang aja, kita akan kembali di local uplifting gitu ya. Kita akan ada lagi di tanggal 17, kembali lagi ini di hari Rabu. Jadi jangan keliru pasang alarmnya, kembali ke hari Rabu tanggal 17. Dan karena tanggal 17 ini dekat gitu ya, masih dekat dengan momen Valentine gitu kan, yang katanya itu hari kasih sayang, kita akan banyak tebar-tebar hati. Mau kirim-kirim coklat juga sebelum local uplifting juga boleh gitu ya. Dan seru kali kalau kita punya PR kecil gitu, home fun gitu ya, sebelum kita mulai local uplifting kita tanggal 17. Jadi saya ingin mengundang teman-teman di mana tanggal 14 hari Valentine Day, boleh dong gitu ya teman-teman coba kirim pesan apapun lah ya, pesan kasih sayang gitu ya, pesan apresiasi untuk siapapun, untuk teman, untuk rekan kerja, atau maupun untuk tim. Dan coba gitu ya, kita akan social experience. Coba teman-teman hitung berapa pesan yang Anda kirimkan di tanggal 14. Dan berapa pesan kasih sayang yang Anda terima di tanggal 14. Oke? Karena itu sedikit banyak akan berhubungan dengan topik yang akan kita bahas di tanggal 17 yang akan dibawakan spesial langsung oleh badinya Kak Wisnu, yaitu Bu Tanti ya. Jadi kita mau ngapain my body 17 gitu ya. So, yuk kita coba ya tanggal 14 social experience-nya bareng-bareng, dan silahkan nanti kita akan sharing di tanggal 17 ya. Thank you teman-teman untuk sharingnya yang luar biasa malam hari ini, baik di kolom chat maupun open mic secara langsung. Kita akan ketemu lagi di tanggal 17. Keep healthy, keep safe teman-teman di sana, dan tetap semangat untuk mengejar mimpi-mimpinya. Thank you Pak Frans. Wow, Pak Frans yang jauh di sana. Terima kasih Pak Frans. Ya Pak. Semoga dapat banyak insight malam hari ini. Thank you Pak Umar. Thank you Kak Fatah. Thank you Pak Henry, Pak Michael, Bu Lili, Bu Diana. Thank you Bu Mulia. Thank you Bu Ami, Kak Ami. Dari jauh-jauh dari Makassar. Thank you Bu Yuni. Thank you Pak Kanisius. Thank you Bu Marta. Thank you Kak Widi. Kita ketemu lagi tanggal 17 ya. Thank you Bu Mulia. Bu Mulia boleh ikut lagi tanggal 17. Bu Diana. Bu Repti. Kak Sakri. Thank you Cici. Der. Ayo dikejar. Thank you juga Mas Caraka. Ayo kapan nih gitu ya. Kita mau cipin kuenya kalau udah jadi. Udah nggak sabar. Betul. Ya kan? Thank you Kak Riri. Yang main penjara-penjaraan malam hari ini. Thank you Pak Riko, Bu Ayu. Thank you Bu Intan. Bu Rini. Aduh, foto flow-nya loh. Keren banget. Curiosity ya itu kalau nggak salah kartunya. Seru-seru. Thank you. Ada siapa lagi di sini? Kak Ayuli, thank you. Kak Ellen juga yang udah support kita malam hari ini. Thank you Kak Fatma, Bu Susi. Thank you Kak Wisnu. Cici Hai semua. Mama. Fred. Terima kasih sudah join. Lala. Deci, dan semua Dare. Dadah Cici Lala. Thank you Bu Amel. Bye-bye. Terima kasih Bu Margaret. Terima Kak kasih. Wisnu. Terima kasih Ibu, Thank you, Bapak. Terima kasih Mbak Red, Mas Wisnu. Sampai jumpa tanggal 17. Sampai jumpa Ibu. Sampai ketemu tanggal Pak 17. Wisnu udah datang loh. Sudah sampai kan? Udah. Yeay, kita belum dibuka. Masih di kantor. Unboxing Bu Rini. Ditunggu unboxingnya. Belum, masih di kantor. Dan baru tadi sore. Belum sempat ambil. Thank you ya. Thank you Bu Rini. Terima kasih. Teman-teman, Bapak Ibu, saya permisi untuk remove ya. Thank you so much.
kita ketemu tanggal 17. Hai, Ceret. Oke, saya